Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah diberkahi dalam kajian malam muhasabah di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Di malam yang berbahagia ini kita masih di bulan Januari ya, namun sudah berbeda ya. Di sekarang Selasa 13 Jumadil Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan 26 Januari 2021 Hijriah. Di bulan ini kita terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah. Maka kajian malam hari ini adalah musibah, yaitu mengingatkan untuk semua insan berdasarkan Al-Quran hadis. Jadi musibah itu adalah Allah sayang sama hambanya, orang-orang yang beriman. Karena ketika musibah itu terjadi di lokasi kita, di tempat kita ya, seperti yang sudah kita rasakan saat ini, yang sudah kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, mendengarkan informasi-informasi yang ada di media sosial, ya, di media televisi. Ketika musibah itu terjadi, kita tidak bisa lari. Mau lari kemana kita? Udara, pesawat jatuh ke gunung, gunungnya meletus. Ke daratan, tanahnya terbelah, bergeser. Ke laut suami datang, banjir. Dan ketika di rumah, apa yang terjadi? Ada corona. Corona ada di mana-mana. Dan ini semua ada di sekitar kita saat ini. Bagi orang beriman, ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Dan untuk muhasabah kita. Karena musibah yang menimpa manusia, faktor utamanya adalah dosa dan kemaksiatan. Maka kesempatan malam hari ini ihwafillah, kita merenung. Ini malam terakhir Selasa, yaitu saya sebagai praktisi. Nanti pekan depan sudah mantan praktisi yang langsung ya. Jadi sudah betul-betul praktisi syariah yang ada di masyarakat, tidak lagi sebagai pegawai gitu ya. Karena nanti per 1 Februari 2021 sudah terbebas kita dari sebagai pegawai. Ya, jadi bebas dalam rangka di sini kita masih tetap untuk mendakwakan ya, perbankan syariah. Kita muhasabah karena sudah hampir 30 tahun, yaitu tepatnya 92, ini tahun 2001, artinya 29 tahun yang lalu sudah ada bank syariah. Namun tetap saja bank syariah itu masih dipandang sebelah mata
oleh kaum muslimin. Ini dampaknya luar biasa. Karena Rasul sudah kasih tahu, ketika di satu daerah, satu negara telah tersebar zina dan riba, maka daerah tersebut, negara tersebut siap, ya, halalkan, Allah datangkan musibah. Kenapa? Karena kemaksiatan kita, karena dosa-dosa kita. Dan mari kita lihat, untuk kita bermuhasabah, yaitu mengingatkan ya, untuk semua insan, ini berdasarkan Al-Quran hadis, bukan katanya. Nah, di dalam Al-Quran, di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, apa saja nikmat yang kamu peroleh, itu dari Allah. Dan apa saja musibah yang menimpamu, bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini kabar dari Allah. Nah, bagaimana Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam, disebabkan karena dosamu. Disebabkan karena dosamu. Ini ada di kitab tafsir Ibnu Katsir atas ayat ini. Di ayat yang lain ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, yaitu wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ini ada di surat Asy-Syu'ara, surat ke-42, surat ke-42 ayat 30. Nah, kita juga lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini. Beliau mengatakan, musibah-musibah apa saja yang menimpa kamu wahai Adam, itu hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan, sehingga Dia tidak membalas kesalahan-kesalahan kamu, bahkan Dia memaafkannya. Ini dahsyat. Ini pengingat yang harusnya kita terima, karena ini lisan dari Allah di dalam Al-Quran. Di ayat yang lain juga Allah Azza wa Jalla sampaikan lagi. Dan betul-betul ini untuk kita yang saat ini sedang terjadi, yaitu di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasad fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi Masya Allah, ini ayat-ayat Allah semua memberitahu ternyata musibah-musibah itu karena tangan-tangan kita sendiri. Nah, saat menjelaskan ayat yang artinya disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa kekurangan pada tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Abul Aliyah rahimahullah berkata, barang siapa bermaksiat kepada Allah SWT di muka bumi ini, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kemakmuran bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Ini tafsir Ibnu Katsir di surah Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayat 41. Insyaallah ini ya. Dan bagaimana kita bisa lepas dari musibah ini?
Allah juga kabarkan kalau di pekan yang lalu itu musibah-musibah itu dari perbuatan zina, dari perbuatan riba ya. Kalau ini lebih besar dosa dan kemaksiatan. Jadi kita tinggal muhasabah malam hari ini, ada nggak dosa yang kita lakukan? Ada nggak maksiat yang kita kerjakan? Bisa zina, bisa riba. Nah, bagaimana menyelamatkan dari itu? Allah ini senang kalau kita kembali kepadanya. Allah senang kalau kita beriman kepada Allah. Beriman kepada takdirnya. Bukan lari ketika ada musibah, justru harusnya kita kembali kepada Allah. Kita beriman ini. Ini semua atas izin Allah. Kemaksiatan kita, dosa kita, sebagian besar kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah. Jadi orang melihat mungkin terjadi musibah, ada yang ya saudara kita, mungkin keluarga kita yang dipanggil oleh Allah. Di mata Allah, Masya Allah, dia dapat pahala sahih. Ketika dia yakin ini qadarullah. Karena ketika terjadi musibah itu, mau dia taat, mau dia maksiat, itu kena semua. Nah, kalau kita dalam ketaatan, insya Allah. Tapi jangan sampai ketika musibah terjadi kita masih bermaksiat kepada Allah. Ini penyesalan tiada akhir. Ketika itu terjadi, kita mau lari kemana? Ke udara, ke laut, ke darat. Semua, tidak ada yang bisa luput ketika itu sudah terjadi. Jangan sampai sisa umur ini kita sia-siakan, ikhwah fillah. Kesempatan kita bisa bertobat, perbanyak istighfar, hentikan segera semua maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, sekecil apapun. Jangan cari salah orang lain. Mari kita muhasabah, cari salah diri kita sendiri. Teliti apa yang sudah kita lakukan, apa yang maksiat yang pernah kita kerjakan. Kalau saat ini masih kita lakukan, segera kita bertobat. Karena setiap kebaikan, setiap orang yang akan menjadi baik, orang baik itu punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Dan kita ketika tahu ilmu, bukan menghakimin orang. Bukan. Dan Allah memberikan kabar gembira, ikhwah fillah. Para pendengar radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad. Allah beri kabar gembira bahwa keberkahan akan datang. Gimana caranya untuk berkah itu datang? Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran. Itu di surat Al-A'raf yang tinggi, yang maha tinggi. Di surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 96. Walau ana alul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhazatnahum bima kanu yaksibun. Allahu akbar, Allahu akbar. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa. Jadi ada dua informasi ini. Beriman, bertakwa. Beriman itu meyakini. Bertakwa itu mengamalkan. Kalau perintah diamalkan, kalau dia larangan ditinggalkan. Dia semua yakin yang terjadi ini, dia beriman kepada Allah, semua atas izin Allah. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
Jadi awal yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah berita gembira. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pastilah kami melimpahkan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, bangsa kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kita semua harus beriman dan bertakwa. Kita kembali kepada Allah. Jangan kita lanjutkan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang saat ini kita lakukan. Zina, riba, tinggalkan. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Jangan sampai ketika kita dipanggil Allah, ketika musibah itu terjadi dan kita tidak pernah tahu itu, kita masih bermaksiat kepada Allah. Penyesalan tiada akhir. Dalam ayat ini Allah memberitakan penyebab siksa itu adalah perbuatan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita sering menyamakan riba dan jual beli. Padahal ini Allah sudah tahu. Beritahu ini adalah karakter orang-orang Yahudi. Innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dijawab oleh Allah. Wa 'alallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi masih begitu banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba. Hati-hati. Maka dari itu, ihwabillah rahimahullah, musibah-musibah yang saat ini kita lihat dengan mata kepala kita di grup-grup WA, di televisi, di media online lainnya, itu adalah Allah sedang mengingatkan umat manusia, insan-insan hasanah, agar kita bisa kembali kepada Allah. Kita akan lanjutkan hikmah-hikmah musibah itu lebih dalam setelah yang satu ini. Baik, wabillahi rahimahullah, kita lanjutkan ya kajiannya di mana hikmah musibah yang ada pada saat ini harusnya kita menyikapinya dengan bijaksana. Karena hikmah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Jadi selalu ya dikabarkan segala perbuatannya pasti mengandung hikmah. Ya, baik kita ketahui secara jelas maupun samar-samar. Maka kita akan lihat yang tadinya orang bisa berbareng-barengan, laki perempuan bukan mahram gitu kan, sekarang nggak bisa. Ini itu kebaikan. Tadinya kita sulit bertemu dengan keluarga, sekarang di rumah. Ya. Jadi ambil yang tanpa kita sadari. Kita lihat di sisi musibah, di sisi yang lain baik. Jadi ada keseimbangan. Lihat yang terkena mereka ya, terkena COVID corona yang bisa kita lihat ini. Mereka-mereka yang menjaga steril di kondisinya. Tapi lihat mereka yang tidak kena. Orang-orang kelas bawah. Ya. Jarang kita dapat informasi itu atau tidak diberitakan. Nah, ini ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi kita bisa lihat kesempatan ini ya, dan kita renungkan bersama ya hikmah-hikmah ya musibah ini, yaitu memang betul-betul ini adalah peringatan. Ya. Karena ini musibah ini adalah mengingatkan untuk semua insan berdasarkan Al-Quran hadis, dan kita akan informasikan kepada antum sekalian. Ini tadi dari kabar dari Al-Quran,
Yuk kita lihat juga ini dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, musibah itu adalah sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan keutamaan bagi sebagian yang lain. Dan kita bisa lihat renungan tentang waktu dari Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah taun. Ya, seperti sekarang ini corona gitu ya. Wabah ini, pandemi. Suatu jenis penyakit menular yang mematikan. Ini taun ini. Satu penyakit yang menular yang mematikan. Itu dikenal sudah pada zaman Rasul hadir ya, yaitu penyakit taun. Nah, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu istrinya, yaitu Aisyah. Ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah taun, suatu penyakit yang menular yang mematikan. Beliau memberitahu kepadaku bahwa itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi yang terkena penyakit taun itu adalah yang Allah kehendaki. Ini lisan Rasul yang menyampaikan. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau itu terkena kepada orang beriman, itu rahmat. Satu nikmat. Makanya orang beriman tuh, mau dia ada penyakit, mau tidak ada penyakit, itu nikmat. 5. Karena di sini dikabarkan lagi, tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit taun, lalu ia tinggal di kotanya dengan sabar, mengharapkan pahala Allah, serta ia mengetahui bahwa ia tidak tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah Allah tulis atau Allah takdirkan baginya, kecuali orang itu akan mendapatkan semisal pahala syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 374. Jadi ini sebenarnya berita gembira ketika ada penyakit taun. Jadi bukan ketakutan. Maka kita harusnya kembali untuk mendekat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu yang pertama, yaitu sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan keutamaan bagi sebagian yang lain. Yang kedua, musibah ini yaitu sebagai balasan kesalahan, kemaksiatan manusia. Ya, sebagai balasan atas kesalahannya. Sama seperti yang dikabarkan oleh Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-masaibu wal amru wal amradu wal ahzanu fil dunya jaza. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia merupakan balasan. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, disesuaikan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'ul As-Shaghir nomor 6717. Di hadis yang lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergelincirnya telapak kaki dan terkilirnya urat, kecuali dengan sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan lebih banyak. Jadi kalau kita ada mungkin tersandung gitu ya, atau tercucuk duri ya, itu teliti, ada dosa yang kita lakukan. Sementara dosa-dosa yang lain Allah sudah maafkan. Banyak yang sudah Allah maafkan. Hadis riwayat Ibnu Jarir lihat Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor 5624, 5639, 5694, 7608 dan 7609. Dan kita coba lihat juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana. Ya, ini Rasul memberitahu, yaitu hai orang-orang yang beriman,
5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya. Tidaklah perbuatan keji seperti bakhil. Nah, lihat diri kita, ada kita bakhil? Zina, minum khamr, judi, merampok, ya, dan lainnya itu mana dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan. Sekarang kelihatan nggak itu? Ya, ini sudah diberitahu. Dikabarkan di situ kalau penyakit itu seperti bakhil, zina, minum khamr, judi, ya, merampok, riba, gitu ya. Dilakukan itu secara terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit taun. Ini kejadian dunia nih. Terang-terangan melakukan zina, melakukan riba. Dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak ada pada orang-orang yang terdahulu, yang sudah kita lewati. Dilanjutkan, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik. Kehidupannya susah dan kezoliman pemerintah. Ini akibat siapa? Pedagang yang curang. Pemerintah jadi zolim. Ini Rasul yang kabarkan. Terus Rasul beritahu lagi, tidaklah mereka menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka. Orang-orang kafir menguasai mereka. Jadi kita terasa nih orang-orang kafir menguasai orang-orang muslim. Mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan selama pemimpin-pemimpin atau negara atau masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Ini menjadi muhasabah kita bersama. Itu disampaikan, itu hadis dari riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Al-Bazar Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 106. Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 764. Penerbitnya Maktabah Al-Ma'arif. Itu yang kedua. Hikmah yang ketiga yaitu sebagai penebus dosa. Ya, sebagai penebus dosa. Di sini diberitahu dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit yang tetap, kekhawatiran terhadap suatu kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, dan duka cita karena suatu kejadian sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Jadi musibah ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ini berita gembira. Ya. Jadi musibah ini bisa saja itu berita gembira bagi orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Maka yang keempat, agar manusia kembali menuju kebenaran. Beribadah kepada Allah. Di sini Allah kabarkan. Tadi yang di atas sudah diberitahu di Ar-Rum 41, kita lanjutkan Ar-Rum 42, di mana kita lanjutkan di awali auzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul lazina min qabl kana aqsaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat atau perbuatan mereka.
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dia. Jadi perbuatan kita itu terus diberikan ya musibah oleh Allah itu agar kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nih, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ini ada di surah Ar-Rum 41 dan 42. Masya Allah, iwafillah. Jadi kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa seluruh musibah yang menimpa manusia penyebabnya adalah perbuatan manusia itu sendiri. Keyakinan ini akan membuahkan hal-hal yang baik. Tidak mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam. Mari iwafillah. Kita bangsa yang besar. Kita punya Allah. Yuk kita kembali kepada Allah. Teliti diri kita masing-masing. Mari di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan umur oleh Allah. Teteskan air mata kita atas sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar. Teliti ke diri kita masing-masing. Masih adakah di dalam dompet-dompet kita, di dalam tas-tas kita, kartu-kartu plastik bank-bank ribawi? Ini penyebab bencana yang masih terus melakukan maksiat kepada Allah berupa zina, pacaran. Segera putuskan agar bangsa ini kembali kepada keberkahan yang akan turun dari Allah ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman kita meyakini ini semua datang yang dari Allah. Bertakwa kita mudah mengamalkan perintah-perintahnya, ringan meninggalkan larangan Allah. La taqrabu zina, la ta'kulur riba. Ini semua jangan dekati zina, jangan makan riba. Kalau itu masih kita lakukan, bersegeralah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan muhasabah malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama diri narasumber, untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangannya, sekecil apapun. Narasumber sampaikan kepada antum sekalian, mari sisa umur ini kita kembali kepada jalan Allah. Jangan teruskan maksiat yang kita lakukan. Putuskan segera. Putuskan ketika Allah masih memberikan sisa umur. Jangan sampai penyesalan itu datang ketika napas sudah di tenggorokan. Ketika musibah telah terjadi, penyesalan itu baru terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan di malam yang berbahagia ini, agar sahabat Ismail dimanapun antum berada, dan juga sahabat Abu Muhammad Nuyono, kita menjadi orang-orang yang kembali ke jalan yang diridhoin oleh Allah, mudah melaksanakan perintahnya, ringan meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin.
kita kembali ke setia. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapati musibah? Karena masing-masing orang itu berbeda-beda dalam menyikapinya. Naam. Jadi insya Allah kalau kita seorang muslim, dan saya berharap yang bertanya adalah orang yang beriman. Jadi musibah yang diberikan kepada kita itu adalah kasih sayang Allah. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah ketika musibah itu terjadi pada diri kita. Dan utamakan pada saat terjadi itu segera kita ucapkan alhamdulillah fihi khairun insya Allah. Itu bagi kita sebagai seorang muslim. Jangan sekali-sekali mencela musibah yang terjadi. Bagi orang beriman apapun kondisi. Karena sudah jelas, tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergelincirnya telapak kaki dan terkilirnya urat kecuali sebabnya dosa. Dan Allah memaafkan lebih banyak dari dosa yang kita lakukan. Jadi mungkin sedikit, hanya apa kita diberikan musibah kecil itu? Mungkin penyakit, mungkin kesulitan harta, rezeki itu musibah. Mungkin kita sedang berjual beli, sudah ada yang membeli atau dibatalkan. Saatnya tersenyum. Ketika kita sedang berjual beli, sudah dijanjikan ingin membeli, ternyata calon pembeli itu membatalkan. Tersenyumlah. Karena Allah sudah siapkan rumah di sorga. Itu nama ikola. Tapi banyak kita yang tidak siap. Maka kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, ya, Rasul yang mengabarkan ini. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan dunia merupakan balasan yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita masih di dunia ini, Masya Allah, ini Allah masih sayang. Karena sebagian musibah itu atas kesalahan kita. Dan jelas di sini diberikan kepada kita untuk kita kembali ketika musibah itu terjadi kepada kita, maka kita kembali memuji Allah. Allah sayang sama kita. Karena setiap musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka butuh sekali ihwafillah mendekat kepada Allah. Maka semua ketika kita sebagai seorang muslim yang beriman, apapun kondisi, yuk kita kembali kepada Al-Quran, yuk kembali kepada hadis Rasulullah. Semua sudah ada di sana kabar beritanya. Maka bukan lari ke dukun, bukan lari ke orang pintar. Maka ketika musibah datang kepada kita, yuk kita kembali kepada Al-Quran, yuk kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini musibah adalah mengingatkan untuk semua insan berdasarkan Al-Quran, hadis. Wallahu a'lam.